Lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Ya. Pada hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan channel akhir zaman kesayangan kita, Hijrah TV. Pada video yang lalu telah kita bahas sedikit banyak hal-hal yang berkaitan dengan kemiripan Imam Mahdi dengan Rasulullah SAW. Khususnya sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Bagaimana perjalanan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi, maka begitulah kondisi yang mungkin akan dialami oleh Imam Mahdi. Bagaimana keadaan bangsa Arab, keadaan kaumnya, kaum Quraisy ketika itu, bagaimana kabilah-kabilah Quraisy dan bagaimana keadaan sekitar Jazirah Arab. Ya, di sana ada kerajaan Persia, ada kerajaan Romawi. Ya. Maka kerajaan-kerajaan yang ketika itu menjadi imperium terbesar ya, di masa itu, dan Rasulullah mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman Imam Mahdi akan memerangi imperium Persia dan Romawi, yang terakhir adalah Dajjal. Maka mungkin sekali bahwa kondisi ya, sebelum Rasulullah diutus di Nabi itu menjadi satu hal yang perlu kita
perhatikan ya, karena mungkin saja ya, bisa jadi kemungkinan kondisi bangsa-bangsa di dunia ketika Imam Mahdi akan muncul itu tidak jauh beda dengan kondisi Jazirah Arab dan sekitarnya atau bangsa Arab khususnya dan sekitarnya, bangsa kerajaan sekitarnya, sebagaimana akan munculnya Imam Mahdi. Karena kemarin kita sudah membahas beberapa hal tentang bangsa Arab, kondisi bangsa Arab dan kemungkinan bangsa nanti yang akan dimunculkan Imam Mahdi di sana. Maka kali ini kita akan membahas selanjutnya adalah kemiripan Imam Mahdi, kemiripan Imam Mahdi atau diutusnya Imam Mahdi, diangkatnya, dibayarnya Imam Mahdi dengan pengangkatan atau kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemarin sudah kita tangkap beberapa persamaan, kemiripan. Awal kabilah atau bangsa Arab kita dalam keadaan jahiliyah, maka nanti umat yang akan diutus di tengah-tengah mereka Mahdi itu umat yang jahiliyah juga, bahkan jahiliyah kuadrat kan begitu. Nah, baru kemudian dosa-dosa ataupun bagaimana kondisi berada di sekitar umat itu. Jadi bangsa Arab itu ketika sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu ibaratnya bangsa yang terasing di tengah-tengah padang pasir, tengah gurun yang tandus, sehingga dua kerajaan besar ini ya, mungkin nggak kepikiran untuk menaklukkan Jazirah Arab. Ada di sebelah sana, sebelah utaranya itu Persia Raya, sangat terkenal sekali. Kemudian ada yang sebelah baratnya adalah Romawi, dua kerajaan besar di tengah-tengahnya Jazirah Arab. Maka kondisi seperti ini, di mana bangsa Arab ini aman, tenang, nggak ada perselisihan gitu. Jadi nggak ada perangan. Maka akan dimunculkan di situ seorang nabi akhir zaman ya, dengan kondisi yang walaupun terjadi perangan sama kabilah sendiri kan, perangan sama kabilah Arab, bangsa Arab sendiri, tapi itu relatif bisa lebih aman dan perangan itu pun mungkin jarang-jarang. Nah, dan peperangan zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang mungkin binasa semua, sekali bom dari udara habis. Kalau zaman dahulu perang dan pedang dengan panah, dengan tombak, sehingga kalau sudah kalah ya merasa kalah mundur ya. Kalau sudah mundur ya sudah menang kan. Dan peperangan zaman dulu itu unik ya. Di medan laga, dia ada medan perang, medan tempur ya. Begitu selesai perang ya masing-masing kembali ke daerah kekuasaannya kan begitu. Kecuali mereka yang kemudian seperti kekaisaran model Genghis Khan itu ingin menaklukkan dunia visinya. Tapi selama itu di tanah Arab itu relatif lebih aman. Ya, maka bisa jadi ya Imam Mahdi itu dimunculkan dari negeri yang relatif aman. Ya, kita lihat hari ini. Negeri mana kira-kira yang sering sedang berkecamuk perang? Jelas Romawi Persia itu sebagai gembongnya peperangan. Ini nggak mungkin Persia Romawi itu perang sendiri-sendiri di negaranya kan. Jadi mereka akan membuat peperangan, akan menaklukkan, membuat peperangan untuk menaklukkan wilayah-wilayah itu sehingga imperiumnya semakin membesar. Nah, hari ini peperangan itu kan lebih halus, lebih lembut. Kita nggak sadar kita dalam kondisi perang. Ya. Ada besi war, ada warfare, ya. Apalagi ada cyber war, ya. Banyak sekali war, banyak sekali perangan yang kita tidak sadar. Ya. Dan itu di sekitar kita. Maka kemungkinan munculnya Imam Mahdi itu di satu tempat negeri timur kan di kata Rasulullah. Itu di tempat yang relatif lebih aman dibandingkan negeri yang lain ya. Di mana kaum muslimnya lebih relatif aman ya, relatif terkondisikan gitu. Sehingga munculnya Imam Mahdi ini hampir ya
hampir seperti Rasulullah ketika dimunculkan di kota Makkah. Nah, sahabat hijrah semua mungkin perlu kembali melihat, membaca sirah Rasulullah SAW. Silahkan dilihat kembali, silahkan dibaca kembali bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dari mulai beliau masih dikandung oleh ibunya hingga dilahirkan dan hingga dibesarkan, hingga beliau bertemu dengan Khadijah. Nah, sahabat yang rahmati Allah SWT, sangat menarik sebenarnya. Cuma saya nggak bisa menyampaikan dengan bahasa yang bagus, yang baik. Saya menyampaikan apa yang sebatas saya mampu. Kalau teman-teman suka ya silahkan tafadhol dilihat, disimak. Kalau perlu tekan subscribe-nya, bagikan ke teman-teman yang lain, berikan komentar yang bermanfaat, kan begitu. Kalau merasa video ini tidak bermanfaat ya silahkan dilewati saja, di skip aja, nggak usah dilihat, nggak usah di komen, nggak usah di like, nggak usah di share, nggak usah di subscribe ya. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan yang terbaik ya untuk channel ini agar semakin berkembang. Oke. Sebenarnya sangat luas sekali kalau kita mau membahas, kalau mau melihat sejarah Rasulullah SAW yang itu bisa jadi yuwaqi'u ya, mirip dengan akan munculnya Imam Mahdi. Jadi fase nubuwah sebelum Rasulullah diangkat dan Imam Mahdi dibaiat, itu kondisi bangsa Arab ya. Kondisi bangsa Arab seperti kemarin yang saya jelaskan. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau melangsungkan ya uzlahnya ke di atas Jabal Nur ya, atau Gua Hira, beliau menyendiri dalam rangka untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu bingung mungkin ketika itu ya, bingung. Sahabat pernah membaca ayat ini ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Nasrah. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad, dan telah kami lepaskan darimu beban-beban, beban-bebanmu alladzi anqadha dhahrak, yang sebelumnya telah membebani ya. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW seakan-akan memikul beban berat gitu. Berat memban satu risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beban yang sebelumnya itu ingin menyadarkan umatnya, tapi yang dapat adalah penolakan dan pendustaan. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain masih surat Al-Ammah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan diri Rasulullah SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah telah dia mendapati dalam keadaan yang yatim, fa'awa, maka dia selamatkan, dia diamankan, dia beri tempat berlindung, dia lindungi kamu.
wajadaka dhalan fahada, dan dia dapat tinggal dalam keadaan dhalan, keadaan sesat, dalam keadaan bingung, tidak tahu arah, dhalan, sesat, tidak tersesat, tidak tahu arah, bingung. Itulah kondisi Rasulullah SAW ketika belum mendapatkan risalah nubuwah. Beliau bolak-balik dari Mekah ke Gua Hira, Mekah ke Gua Hira, sehingga sampai berbulan-bulan, ya, sampai beberapa tahun, dengan penuh keyakinan bahwa, ya, ini satu analisa, keyakinan bahwa akan ada, ya, di tahun-tahun atau di waktu itu akan muncul seorang nabi untuk menyempurnakan milah daripada milah Ibrahim, akan mengembalikan milah Ibrahim pada posisi yang benar. Karena kondisi bangsa Arab ketika sudah tidak lagi paham, tidak lagi tahu, jahil dengan milah Ibrahim. Mereka hanya mendapati, ya, bangunan Ka'bah dan berhala-berhala semakin banyak, ya, semakin bertambah setiap harinya. Nah, sahabat Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi mari kita kaji kembali, ya, perjalanan Rasulullah SAW. Bagaimana kondisi sosial masyarakat, bagaimana kondisi politik, geopolitik, ya, kemudian secara ekonomi dan sebagainya. Ini perlu sekali kita analisa agar kita bisa mendapatkan, ya, dengan mendapatkan kebenaran tentang munculnya Imam Mahdi, dari mana Imam Mahdi itu berasal, ya, di mana tempat asalnya, dan setelah itu bagaimana pengikut-pengikutnya, gitu. Oke. Tempat diangkatnya ini sama-sama nanti di Makkah. Tapi sekali lagi, ini hanya sekitar gambaran global, ya. Global, nanti rinciannya kita hanya bisa menyampaikan secara lisan. Dan setelah Rasulullah SAW itu menikah dengan Khadijah, kemudian dia mendapatkan wahyu, ya, mulailah perjuangan beliau dengan ujian-ujian di awalnya, awalnya itu penuh dengan ujian, sehingga ada tahun kesedihan, ya. Ini sangat memukul, ya, sangat menjadikan bulan yang berat bagi Rasulullah SAW. Maka apakah nanti Imam Mahdi juga akan seperti itu? Ini hanya yang tahu hanyalah calon Imam Mahdi itu sendiri dan orang-orang dekatnya, yang tahu betul seluk-beluk, ya, latar belakang calon Imam Mahdi. Adapun kita, Allah Ta'ala tidak tahu. Tapi bagi orang-orang dekatnya, ini bisa menjadi satu petunjuk untuk mengambil satu sikap, ya, agar dijaga betul-betul oleh sosok calon Imam Mahdi. Ya, nanti bila bisa hijrah ke Makkah dan Allah akan islah dalam satu malam sehingga dia akan siap menjadi pemimpin akhir zaman. Karena ya, kalau kita melihat berikutnya, ini tugas Imam Mahdi semakin berat. Sebagaimana Rasulullah SAW, tugas beliau ketika setelah diingat menjadi Nabi semakin berat. Pertama, Rasulullah SAW harus menundukkan Jazirah Arab, sama persis Jazirah Arab. Banyak kabilah yang menundukkan Rasulullah SAW. Belum lagi, ya, peperangan dengan nabi-nabi palsu. Dan Rasulullah mengirimkan utusan-utusannya ke negeri Persia dan Romawi. Nah, barulah jauh setelah Rasulullah wafat itu, barulah Persia baru bisa ditundukkan. Romawi pun baru bisa ditundukkan setelah Rasulullah wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin
yafrahul mu'minun. Ya. Pada hari dimenangkannya, dikalahkannya Romawi, kaum muslim bersedih hati. Dikalahkannya Romawi oleh Persia ini, kaum muslim bersedih hati. Nah, tapi kemudian Allah kasih kabar gembira, bahkan Romawi akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu membuat kaum muslimin, orang beriman itu ikut bahagia. Kenapa? Orang Romawi itu lebih dekat kepada petunjuk daripada orang Persia yang ahli pagan, ahli penyembah api. Ya, hari ini mereka bertakiyah, pura-pura masuk Islam, padahal semuanya ahli setan kan gitu, penyembah setan semua. Nah, di sini ya, di akhir zaman ini akan muncul kembali Persia dan Romawi gaya baru, seperti apa? Allah Ta'ala alam, bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Yang jelas hadis Rasulullah jelas sekali menyebutkan seperti itu. Maka hari ini orang-orang yang mengikuti perkembangan akhir zaman, ya, ini sedang melihat tanda-tanda kan bangkitnya dua imperium besar zaman dulu itu akan kembali lagi. Ya. Orang beriman, orang mukmin hari ini, khususnya Romawi yang hari ini itu dalam dipimpin oleh Amerika Serikat. Ini orang beriman lagi sedang memperhatikan kondisi. Allah Ta'ala alam, barangkali teman-teman yang lebih bisa mengikuti perkembangan politik Amerika. Maka Imam Mahdi kemungkinan akan muncul ketika dua imperium besar ini mulai membentuk aliansinya masing-masing. AS dengan sekutunya, ya, ini Iran dengan sekutunya. Ya, silahkan disimak ya, perkembangan Amerika dan Iran, Rusia, China dan sebagainya. Ini kalau sudah semakin dekat, maka kemunculan Imam Mahdi semakin dekat. Allah Ta'ala alam, Indonesia ada di mana? Indonesia di mana? Itu negeri yang tenang, berarti Jazirah Arab, ibaratnya Jazirah Arab itu. Allah Ta'ala, mudah-mudahan analisa ini sekedar kita mencari kemiripan, ya. Kita mencari kemiripan di mana miripnya sejarah akan berulang, hanya berbeda tokoh dan karakter tokoh-tokohnya. Allah Ta'ala, mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Kita sama di lain waktu, mohon maaf karena agak kurang enak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.